Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, berjumpa lagi dengan saya itulah Kabadri di channel saya itulah Embadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Pandega. Check it out. Oke, membahas tentang Pramuka Pandega tidak terlepas dari beberapa golongan yang saya sudah jelaskan, ya. Jadi saya sudah jelaskan beberapa golongan yang saya sudah jelaskan, yaitu dari golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan yang saya akan bahas adalah golongan Pandega. Oke, oke, sebelum itu saya ambil dulu SKU pendeganya ya. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Pandega. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang bahasanya cuma sampai penegak saja gitu ya, sebenarnya kalau kita membahas tentang Pramuka Pandega, itu adalah kalian atau harus ikut, ya harus masuk ke perguruan tinggi. Itu pun kalau di perguruan tinggi tersebut ada pramukanya gitu, atau ada racananya. Nah, membahas dengan perguruan tinggi ataupun Pramuka Pandega dan juga racana, apa sih itu gitu ya, apa sih itu racana gitu ya, ataupun satuan, ya ini adalah yang saya bahas ini tentang Pramuka Pandega. Sebenarnya sih tidak, untuk Pramuka Pandega itu tidak ada bedanya itu dengan Pramuka Penegak ya, ataupun tentang situ juga ada nama satuan terkecilnya, ada satuan terbesarnya juga. Nah, tapi saya akan jelaskan sesuai dengan yang saya ketahui dengan pramuka yang saya jelaskan ini adalah tentang Pramuka Pandega. Jadi dalam Pandega ataupun dalam golongan Pandega itu aturannya masih sama dengan aturan yang ada di penegak. Cuman dalam segi usia, ya, dalam segi usianya adalah berbeda. Kalau bahasanya adalah dari penegak itu adalah usianya dari 20 sampai dari 16 sampai 20. Nah, sedangkan Pandega usianya itu adalah dari 21 tahun sampai 25 tahun. Ini tingkatnya lebih ini lagi dia, lebih dewasa dan juga lebih matang lagi gitu. Jadi dalam pramuka penegak kita sudah jelaskan nih, ada namanya satuan terkecil yaitu adalah sangga kerja ataupun sangga, ya. Ada satuan terkecilnya itu adalah sangga, dan juga satuan terbesarnya adalah ambalan. Nah, sedang kalau di satuan Pandega yaitu adalah namanya satuan terkecilnya adalah reka. Nah, reka itu adalah sama saja dengan sangga. Nah, cuma beda jenjang saja. Kalau satuan terbesarnya adalah racana. Nah, kalau di penegaknya nama itu adalah ambalan. Nah, jadi tidak dan jauh beda lah gitu kalau Pandega itu ya dengan satuan ambalan dan satuan penegak ini gitu ya. Jadi tidak ya, cuman yang dibedakan cuma jenjangnya saja. Kalau yang saya udah jelaskan di video saya sebelumnya kan, kalau kebanyakan ambalan itu kan ada di satuan sekolah ya gitu ya. Nah, kalau di satuan racana ini adalah ada di perguruan tinggi. Nah, yang di mana di perguruan tinggi ini adalah yang direncanakan adalah seorang mahasiswa gitu ya. Dia mahasiswa yang memiliki intelektual yang sudah terasah ya dalam baik itu segi dalam perkuliahan dan juga dalam berorganisasi. Jadi dalam satuan Pandega ini ataupun satuan racana ini adalah masih menggunakan SKU ya. SKU juga yang saya udah jelaskan yang tadi ini SKU-nya. Jadi SKU Pandega itu lebih bahasanya baik poinnya dan juga aturannya juga sudah berbobot juga ataupun sudah lebih merata ataupun sudah merata di sini adalah udah teratur dalam aturannya juga. Jadi bahasanya satuan Pandega ini kakaknya atau jenjang keduanya setelah Pramuka Pandega. Ya. Jadi kalau kita sudah belajar tentang Pramuka Penegak, setelah itu kita bahasanya sudah melaksanakan aturan yang sudah dilaksanakan, baik itu yang sudah melaksanakan pengisian SKU, pengisian TKK, baik itu Purwa Madya Tama, dan juga sudah menyelesaikan semua seperti ya gitu ya yang sudah sesuai dengan golongannya masing-masing gitu ya, dan juga tingkatannya masing-masing.
Setelah itu kalau emang masih pingin bergelut di gerakan pramuka dan juga masih bahasanya pengen melanjutkan sesuai dengan aturan, ataupun ya pengen terus ada di gerakan pramuka, ya yang sudah penegak ini ya yang sudah lulus dan juga udah masuk perguruan tinggi dan usianya sudah menjadi, bahasanya saya udah jelaskan tadi, 21 tahun sampai 25 tahun ya gitu ya. Itu silakan gitu ya masuk aja di satuan Racana gitu atau yang ada di perguruan tinggi, kalaupun itu ada ya, karena emang terkadang juga sedikit sekali yang melaksanakan yang di perguruan tinggi, baik itu swasta ataupun negeri ya, untuk kegiatan seperti kegiatan UKM gerakan pramuka ya, untuk kegiatan mahasiswa. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau yang saya rasakan sejak saya masuk di organisasi gerakan pramuka yang di UKM, yang ada di ini apa yang ada di yang saya ketahui gitu ya, yang ada di UIN gitu ya, apalagi di kota, khususnya di kota Serang, itu sudah ada sih beberapa, baik dari universitas-universitas ataupun swasta, baik itu swasta ataupun negeri, sudah ada sih yang namanya itu adalah Racana. Bahkan juga dananya, baik itu sudah ada membutuhkan adalah baik ambalan dan Racana juga sudah ada. Nah, sebenarnya untuk masalah seperti pramuka pandega ini juga tidak jauh dengan pramuka penegak juga, cuma beda jenjang. Yang jadi dalam pramuka pandega ini adalah, ataupun yang saya jelaskan, kalau satuan terkecilnya adalah reka dan satuan terbesarnya adalah racana. Nah, sama seperti video saya sebelumnya itu tentang pramuka penegak. Di dalam reka ini juga terdiri dari sesuai dengan sama 1 sampai 8, baik itu minimal 4, maksimal dari 8 yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Dan di situ juga kalau sudah bahas tentang sangga gitu ya, kalau ada sangga itu memiliki membuat satu kegiatan, hanya membentuk satu namanya sangga kerja. Nah, sama saja dengan yang ada di Panega atau di Racana. Kalau di dalam Racana itu membuat suatu kegiatan, nah membentukkan adalah namanya reka kerja. Reka kerja. Jadi sama sih untuk golongan Pandega ini juga. Dan juga kan bahas tentang juga aturannya juga masih sama gitu ya, cuman saya bilang beda jenjang saja gitu ya, dan juga beda usia saja, dan juga masih menggunakan Trisatya dan Dasadharma juga. Kalau ya sama dengan bahasanya gitu, cuma jadi kalau ya yang saya udah jelaskan, kalau di penggalang itu mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, kalau di penegak itu kan ikut serta membangun masyarakat sama, dan juga di satuan penegak juga sama, ikut serta membangun masyarakat. Nah, cuma jenjangnya sudah lebih tinggi. Karena bebasnya memang mahasiswa gitu. Terus juga di sini juga seorang pramuka penegak diharuskan untuk berikan contoh yang baik untuk para adik-adiknya, atau adik-adik di sini adalah dari satuan yang saya udah satuan siaga, dari satuan penggalang, dari satuan penegaknya. Jadi memberikan contoh yang baik lah buat adik-adiknya yang ada sesuai dengan golongannya yang tadi. Jadi di pramuka penegak itu adalah bahasanya itu sudah jenjangnya akan setelah melewati fase sudah melewati hampir ya bahasanya sudah mau masuk usia pembina lah gitu ya. Jadi kalau usia pembina itu kan udah harus melewati semua golongan tersebut, yaitu kalau aturannya itu 25 mau ke 26. Nah, 26 ini sudah masuk usia yang menjadi seorang pembina, sudah masuk golongan pembina. Nah, jadi selama masih belum ada katanya usia ini sudah belum ada namanya keluar dari usia tersebut, berarti kalian itu masih bahasanya, kalau yang sudah usianya masih 21 sampai 25 itu berarti masih di golongan pandega. Kayak saya ini, saya usia sekarang udah 24 tahun gitu ya. Nah, kurang lebih 1,5 tahun lagi saya udah lepas dari satuan Pandega menjadi seorang pembina. Dan jadi seorang pembina itu juga bukan hanya jadi seorang pembina saja, di situ juga ada tahapan-tahapan jadi seorang pembina. Nanti di video saya selanjutnya saya akan bahas tentang pembina itu apa. Oke, dan juga syarat-syarat untuk menjadi seorang pramuka pandega itu juga ada beberapa syaratnya. Selain mengisi SKU, juga mengisi TKK, dan juga sudah membaca aturan yang sesuai dengan aturan yang sudah
atur, dari aturan Kuarnas dan juga aturan yang ada di racananya gitu ya. Di situ juga kalau kalian baca SKU Pandega itu ada di poin 19. Kalau kalian baca SKU di poin 19 itu isi poinnya adalah kalian itu harus ikuti kursus MAI Pramuka tingkat dasar. Nah, kursus MAI Pramuka tingkat dasarnya adalah KMD. Jadi di satuan Racane atau di satuan Pandega ini sudah kalian itu diwajibkan ikut KMD. Nah, karena emang jenjang Pramuka Pandega ini ataupun ya sudah, jadi jenjang Pramuka Pandega ini sudah emang mau ke pembina gitu ya. Jadi usianya emang sudah hampir mau masuk usia pembina. Jadi diwajibkan ya harus ikut KMD biar setelah mereka sudah dilantik menjadi seorang Pandega. Nah, kalau ikut sudah KMD enak gitu ya. Jadi kalau di SKU poin 19 isinya tentang sudah mengikuti kursus MAI Pramuka tingkat dasar atau KMD. Nah, barulah bisa dilantik sebagai pramuka Pandega. Kalau saya dulu emang saya ikut, untungnya saya itu pas waktu sudah masuk ke perguruan tinggi lalu ikut jenjang pas usia saya belum masuk ke Pandega atau masih usia penegak gitu ya. Saya ikut KMD. Nah, setelah usia saya udah masuk sudah masuk usia Pandega, nah barulah gitu saya mengajukan ke pembina bahwasanya, Kak, saya sudah ikut khusus pramuka tingkat dasar, khusus pembina tingkat dasar gitu ya. Jadi tinggal dibuktikan adalah sertifikat. Jadi setiap itu ijazah, sorry. Jadi kalau khusus itu adalah dikasih ijazah, bukan sertifikat. Nah, dikasih sertifikat saya gitu ya, yang aslinya. Nah, baru akan ditandatangani oleh pembina. Mungkin pembina akan ada omongan apa, tapi tidak apa-apa gitu ya. Tapi yang jelas sudah mengikuti itu sudah akan dapat tanda tangan di SKU poin 19 tentang KMD atau khusus pembina pramuka tingkat dasar. Jadi tidak sekonyong-konyong kita mengisi SKU saja. Di sini ada ikutin poin-poinnya juga sama. Terus juga di pramuka Pandega itu juga kita sudah bukan hanya di jenjang yang lain juga, kita sudah bahasanya sudah menjadi suatu contoh baik di masyarakat dan juga contoh di satuannya juga. Ya bahasanya seperti calon pembina itu bagaimana gitu ya. Kakak gitu, seorang kakak yang akan sudah dewasa gitu menjadi seorang contoh yang baik untuk adik-adiknya juga. Nah, jadi seperti itulah yang ada di satuan Pandega. Nah, terkadang juga emang gabungan juga sering ya kalau yang saya rasakan. Jadi kalau ada kegiatan tentang pramuka penegak gitu, pramuka penegak, biasanya Pandega juga diselipkan di situ. Maksudnya di sini adalah karena emang pramuka Pandega itu tidak jauh ataupun hampir sama dengan pramuka penegak gitu ya. Itu kadang juga setiap kegiatan ataupun pertemuan atau undangan gitu ya untuk masalah yang membahas tentang musyawarah atau tentang ya organisasi pramuka gitu, terkadang juga yang sering diundang itu adalah penegak dan Pandega. Ya gitu, yang sering diundang itu adalah penegak dan Pandega. Yang ada di lampir-lampirannya ataupun yang surat perihal tentang suratnya juga tentang pramuka penegak dan Pandega. Oke lah, seperti itulah gitu. Tidak banyak untuk masalah tentang pramuka Pandega. Emang kalau secaranya itu memang sama dengan pramuka penegak gitu ya. Jadi cuma jenjangnya saja dan juga usianya saja yang berbeda. Tapi kalau yang sekarang aturan sih tergantung bagaimana jenjang ya. Karena juga terkadang kalau contohnya gini, yang sudah lulus SMA itu udah tiba-tiba masuk perguruan tinggi, itu usianya masih bahasanya belum masuk usia Pandega. Tapi kan emang kebanyakannya adalah kalau menunggu itu terlalu lama sampai mungkin mau masuk pramuka gara-garanya usianya belum masuk Pandega, dia belum bisa mengisi SKU Pandega dan juga belum menjadi golongan Pandega. Karena emang di satuan perguruan tinggi ataupun di gugus depan perguruan tinggi itu jarang yang mengadakan ambalan gitu ya. Jadi adanya adalah Pandega, dan juga sekarang mahasiswanya juga terlalu muda gitu ya. Maksudnya terlalu muda di sini adalah usianya. Biasanya setelah usia lulus SMA itu sekarang kadang aja ada yang 17 dan juga 18.
Jadi setelah masuk lalu lanjut ke gunung tinggi, usia mereka masih 19 atau maupun masuk 20. Jadi usia mereka belum mencapai usia golongan Pandega. Makanya di aturan Kuarnas ataupun ya bukan aturan Kuarnas ya, mungkin ketetapan yang saya ketahui sekarang terkandung bagaimana jenjang yang sudah diatur ya. Saya belum tahu siapa emang masih menggunakan usia kah atau kan sekarang jenjang gitu. Tapi yang jelas mungkin itu ya, itu yang saya ketahui karena emang banyak sekali problema ataupun pertanyaan gitu, kenapa gitu kita kan sudah kenapa tidak jenjang saja gitu ya, kalau emang jenjang kan enak gitu kan, kita lanjutnya kan step by stepnya. Kalau kita sudah masuk SMA gitu kan, berarti kita ke penegak gitu. Kalau sudah perguruan tinggi ya udah masuk Pandega gitu. Mungkin ya itu sih problemanya gitu ya, apakah itu sudah diganti apa sudah jenjang atau memang sesuai dengan usia. Jadi seperti itulah gitu yang di problema yang ada di Satuan Racana yang saya ketahui. Dan juga dimohon juga untuk para anggota Gerakan Pramuka, khususnya kakak yang ya ini juga jangan inilah gitu, jangan asal juga gitu masalah aturan juga ya gitu. Dan juga saya juga di video saya juga akan membahas tentang Dewan Kerja dan juga membahas tentang juga ranting juga. Asalnya saya tahu sih bagi orang yang baru tahu tentang Gerakan Pramuka ataupun yang baru belajar Gerakan Pramuka masih belum tahu tentang atau namanya ya tentang ranting dan ataupun Dewan Kerja gitu, tentang Dewan Kerja juga. Walaupun saya sendiri belum pernah masuk ke Dewan Kerja, tapi saya akan coba ya setahu saya lah gitu tentang Dewan Kerja ya. Nah, tapi akan saya bahas di video saya yang akan datang saja gitu ya. Oke, yang suka dengan video kali ini like, komen, juga subscribe di channel saya yaitu Embody Channel. Semoga channel ini terus berkembang dan juga menjadi memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya yaitu Embody Channel. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kakak sekalian dan khususnya untuk yang menonton video ini. Dan juga terima kasih untuk yang sudah sudah mendukung channel ini gitu ya. Tolong gitu ya bantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi dengan cara like dan komen dan juga subscribe yang banyak gitu ya. Dan berikanlah informasi tentang Gerakan Pramuka yang benar supaya kita tidak salah tidak salah menggunakan aturan yang sudah ada ataupun yang belum pernah dilaksanakan. Jadi itu saja untuk video kali ini, tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.